Mari kita berdoa. Tiada seorang pun yang begitu setia menuntun kami, panjang sabar kepada kami. Hanya Tuhan yang begitu panjang sabar kepada setiap kami, yang terus mengajar kami dan mendidik kami untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Pengajaran Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Karena itu biarlah di malam ini kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman dan menghidupi kebenaran firman di dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah melalui firman-Mu. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk, terima kasih dalam Tuhan. Shalom. Kita bersyukur sepanjang bulan ini kita akan mengeksposisi surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan kemudian dipercaya bahwa surat ini bukan hanya ditujukan kepada jemaat Efesus, tetapi kepada jemaat-jemaat yang lain. Atau lebih dikenal sebagai surat edaran seperti itu di dalam yang ditulis oleh Paulus, dan kita hari ini akan berbicara tentang sebuah tema, yaitu dua pengesahan. Saya mengajak kita membuka di dalam Alkitab kita, Efesus 1, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Kalau Bapak Ibu sudah membuka atau belum membuka, di layar juga sudah ada untuk kita baca bersama-sama akan bagian ini. Kita akan baca bersama-sama dua ayat firman Tuhan ini, 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaannya. Bapak Ibu, saya kasih kita privilege pada malam ini, yaitu kira-kira kita mau berapa menit saya berkhotbah. Jarang kan ya pengkhotbah menawarkan mau berapa menit, tapi minggu depan jangan bilang lagi saya mau berapa menit juga. Enggak ya, hanya berlaku untuk saya hari ini. Kalau saya khotbah lagi belum tentu saya kasih berapa menit. Kira-kira berapa menit yang Bapak Ibu perlu untuk mendengarkan khotbah tentang dua pengesahan ini? 15 ya? Oke. Bersyukur sebentar lagi saya bisa pulang, berarti ya. Oke, saya kasih waktu mungkin 40 menit ya. Jadi 40 menit kita lama ya? Ya, nggak apa-apa. Saya tadi KU1 bilang 40 selesai 28 menit. Jadi doa aja supaya saya selesai 25 menit ya. Nah, kita akan setel di dalam waktu 40 menit. Oke, saya taruh jam ini di sini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang hidup kita di tengah-tengah dunia ini, maka mungkinkah kalimat ini menjadi kalimat yang benar untuk kita? Bahwa di dunia ini tidak ada yang benar-benar pasti. Segala sesuatu mungkin saja berubah. Berubah dengan begitu cepat, ataupun berubah secara pelan-pelan. Berubah dengan secara signifikan dari A langsung ke B, atau berubah secara pelan-pelan dan kemudian akhirnya secara progresif, itu membuat kita berubah pada akhirnya. Sehingga ketika kita bicara tentang dunia ini tidak ada yang benar-benar pasti, maka kita memunculkan pertanyaan ini seringkali. Bagaimana jika? Bapak Ibu, di dalam kalimat atau pertanyaan bagaimana jika itu menjadi kalimat yang seringkali diperadabkan kepada kita dan kita munculkan itu. Sebagai contoh, kalau anak-anak kita semakin bertambah besar dan kemudian mereka sekolah atau kuliah di luar negeri, kemudian kita akan bertanya bagaimana jika mereka kuliah di luar negeri, maka bagaimana mungkinkah mereka masih bisa ibadah di sana? Karena kita dengar, anak-anak yang ketika ada bersama dengan orang tua begitu setia datang ibadah, tetapi kemudian ketika mereka kuliah di luar negeri, jangankan ibadah, malah mereka menjadi para ateis
dan mempertanyakan, meragukan, bahkan menolak iman kekristenan. Sehingga kita bertanya sebagai orang tua, bagaimana jika mereka menjadi ateis di luar negeri sana? Bagaimana jika mereka menjadi orang yang tidak lagi percaya pada Kristus ketika mereka keluar negeri, kuliah di luar negeri? Atau kalau kita kerja, harapan orang bekerja adalah karir naik kan? Siapa di sini yang sudah kerja dan kemudian pengen karirnya nggak naik-naik sepanjang kerja? Umumnya orang kerja karirnya pengen naik. Kenapa? Karena ketika karir naik, berbanding lurus dengan gaji naik. Betul kan ya? Kalau karirnya nggak naik, ya gajinya naiknya domi-domi lah ya. Jadi 1-2. Tapi kalau karirnya naik, menanjak, maka gaji kita naik. Tetapi kita juga bertanya, bagaimana jika bukan naik jabatan, bukan naik gaji, tetapi malah saya di PHK? Pada masa-masa COVID waktu itu, PHK itu begitu menjamur. Sebuah perusahaan bisa mem-PHK 2.000 orang, 3.000 orang, dan banyak orang juga, orang Kristen juga kena PHK. Ketika kita bicara tentang bagaimana jika pun berkaitan dengan kesehatan. Ketika kita bicara tentang kesehatan, orang-orang di usia 40 tahun ke atas, umumnya mereka suka yang namanya general check-up. Yaitu diperiksa semuanya. Tetapi banyak orang nggak mau periksa. Kenapa nggak mau periksa? Karena kalau nanti diperiksa nih loh saya, kalau nanti saya cuma sakit kepala sedikit, saya general check up, malah kelihatan tuh sakitnya yang lain. Asam urat tinggi, kolesterol tinggi, dan yang nggak usah lah general check up. Bagaimana jika kalau saya nanti periksa, ternyata ketika di biopsi saya ada bibit kanker. Dan akhirnya saya harus berobat panjang. Sehingga Bapak Ibu ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata hidup di tengah-tengah dunia ini adalah hidup yang juga merupakan hidup yang penuh dengan kekhawatiran dan kegelisahan dan ketidakjelasan. Sehingga ketika kita melihat akan Efesus 1 ayat 13-14, di sana Rasul Paulus memberikan 2 pengesahan kepada kita di tengah-tengah hidup, di tengah-tengah dunia ini. Yaitu pengesahan yang pertama adalah ayat yang ke-13. Ketika dikatakan ketika kamu percaya dimeteraikan, piragizo dengan Roh Kudus. Jadi pengesahan yang pertama adalah ini. Bahwa Allah Roh Kudus memeteraikan kita sebagai milik Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat. Lalu kita akan bertanya, piragiso itu apa? Piragiso adalah bicara tentang menandai atau membubuhkan stempel untuk membedakan dengan tanda khusus. Jadi pada masa itu, bahkan pada masa sekarang, ketika bicara tentang meterai adalah sesuatu yang kita masih pakai. Tapi pada masa itu setidaknya ada 4 penerangan atau penerapan dari piragiso ini. Yaitu yang pertama, yaitu telah dibayar lunas. Saya kasih contoh. Pada masa itu, kalau seseorang dipenjarakan, maka ketika dia di dalam penjara, di depan pintu penjara itu akan ditempelkan sebuah sertifikat. Yaitu sertifikat hutang. Saya kasih contoh. Kalau saya yang di penjara, saya masuk di dalam penjara, kemudian ditulis di depan penjara saya sertifikat hutang. Contohnya, saya berhutang 10 juta kepada teman saya. Tidak bayar-bayar. Kalau orang hutang, ketika sedang berhutang, seperti anak kucing. Senyumnya manis, bahasanya manis, sambil gosok-gosok bajunya dan berkata, boleh nggak sih pinjam 10 juta aja? Nanti saya bayar deh, tunggu suami saya gajian, saya bayar deh. Nah, saya pinjam 10 juta nih kepada Adit misalkan. Dit, pinjam 10 juta dong, minggu depan saya bayar. Kemudian Adit kasih nih, karena Adit banyak uang, kemudian dia kasih saya, oke, saya
kasih pinjam nih ya 10 juta, tapi minggu depan bayar. Oke, Dit. Gitu kan ya, kalau orang berhutang gitu. Tetapi kemudian Adit datang sama saya minggu depan, saya bilang gini, besok lah Adit lah. Kemudian, oke, besok dia datang lagi. Muka saya tadi dari mulai anak kucing, jadi singa yang lapar. Saya yang lebih galak daripada yang kasih pinjam. Kemudian Adit ini bofat, pusing sama saya gimana cara ngambil uang saya kembali dari Losaroni. Kemudian dia lapor polisi. Ketika dia lapor polisi, saya ditangkap, kemudian saya masuk penjara. Sehingga sertifikat hutang saya ditulis, Roni hutang 10 juta. Di situ. Sehingga ketika ada orang lewat, melihat sertifikat hutang ini, mereka tahu Roni sedang menjalani hukuman karena dia hutang 10 juta. Dan saya dihukum 2 tahun untuk 10 juta itu. Kemudian setelah 2 tahun, maka saya dikasih sertifikat lagi nih. Sertifikatnya bertuliskan ini. Tulisannya apa? Dibayar lunas. Sehingga ketika ada orang yang tanya saya, loh, bukankah kamu berhutang sama Adit 10 juta? Kemudian saya tunjukkan ini. Nih, saya sudah dibayar lunas atau saya sudah bayar lunas hutang saya. Itulah pengertian hiragiso yang pertama. Yaitu sudah dibayar lunas. Karena saya dipenjarakan dan saya sudah lunas 10 jutanya. Jadi kalau yang misalkan punya hutang 10 juta, enggak usah lah ya. Enggak usah saya bilang harus dipenjarakan, enggak. Nah, kemudian yang kedua, tanda kepemilikan. Tanda kepemilikan misalkan gini, saya pesan sebuah gelondongan kayu dari negeri seberang. Kemudian, saya pesan nih, melalui surat, saya pesan 1 gelondong kayu dari negerimu ya, carikan kayu yang bagus. Saya bayar. Kemudian dari negeri seberang akan kasih stempel. Kayu gelondongan ini milik Roni. Kemudian dialirkan ke sungai sampai ke depan rumah saya. Sehingga ketika orang lihat gelondongan itu mereka tahu, itu bukan kayu yang hanyut. Tetapi itu kayu milik Roni yang sudah dia beli dari negeri seberang. Dan itu milik dia. Itu kepemilikan. Kemudian yang ketiga, ikatan keamanan. Sebuah meterai digunakan pada waktu itu sebagai sebuah ikatan keamanan yang tidak ada seorang pun yang boleh buka. Kalau Bapak Ibu ingat peristiwa Jumat Agung, ketika Tuhan Yesus dimasukkan ke dalam kubur dan kemudian ditutup batu kubur itu dengan batu besar dan kemudian dikasih stempel. Dan kemudian dikatakan ini adalah tidak ada seorang pun yang boleh buka akan kubur ini selain daripada kaisar yang membukanya. Sehingga sesuatu yang sangat aneh ketika para pimpinan waktu itu menyebarkan hoax bahwa murid-murid yang mencuri itu. Karena dalam tradisi waktu itu ketika mereka berani buka segel itu, meterai itu, mereka sedang berhadapan dengan kaisar yang memberikan meterai itu. Ikatan keamanan. Kemudian yang keempat, jejak keaslian atau identitas. Bapak Ibu pada zaman itu, bahkan zaman sekarang, sebuah meterai, masing-masing orang itu punya meterai masing-masing. Dan berbeda. Misalkan, saya mau kirim surat ini untuk Adit. Sebuah surat saya masukkan ke amplop, dan kemudian saya kasih meterai. Udah ya, udah saya lem. Saya kasih meterai. Jejak keaslian, sehingga ketika Adit melihat jejak ini, dia akan tahu, oh jejak ini atau surat ini dari Losaroni. Kenapa? Karena meterainya hanya milik Losaroni. Itu 4 penerapan. Kemudian ketika kita melihat akan hal ini, di dalam segi agama pun, piragiso itu juga berlaku. Yaitu bagaimana korban
yang dipersembahkan kepada dewa itu juga diberikan meterai. Ingat pada minggu lalu bagaimana di Efesus itu ada sebuah kuil yang besar yang disebut sebagai kuil Dewi Artemis. Kuil Dewi Artemis ini mereka mempersembahkan kurban secara rutin kepada Dewi Artemis. Secara binatang, hewan yang dianggap layak menjadi kurban dikasih stempel dan kemudian dibawa kepada imam-imam di kuil Dewi Artemis dan dipersembahkan. Tetapi kalau misalkan ada sebuah bencana yang mereka alami, misalkan laut bergelora dengan begitu besar, mereka percaya bahwa Dewi Artemis sedang marah, sehingga ada kurban khusus yang dipersembahkan, yaitu konon umumnya adalah kurban manusia. Jadi manusia yang dikurbankan kepada Dewi Artemis, supaya Dewi Artemis tidak marah lagi pada waktu itu. Lalu apa maksud dimeteraikan kita atau Tuhan memeteraikan kita dengan Roh Kudus-Nya? Tadi di KU1, selesai KU1 ada yang tanya seperti ini. Kapan sih kita dimeteraikan oleh Roh Kudus? Adalah ketika kita percaya kepada Tuhan. Saat itulah Tuhan memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Apa maksud Tuhan memeteraikan kita dengan Roh Kudus? 3 bagian ayat ini ditulis oleh Paulus, yaitu 2 Korintus 1 ayat yang ke-22, Efesus 1, 13, kemudian Efesus 4 ayat yang ke-30, ketika bicara tentang Tuhan memeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi Allah Roh Kudus adalah meterai yang mengesahkan kepemilikan, keselamatan terjamin, dan perlindungan yang kekal atas umatnya. Jadi ketika kita dikatakan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka di sana mengesahkan kita ini milik siapa? Kita ini punyanya siapa? Kita ini akan dilindungi oleh siapa? Bahwa kita ini adalah punya Tuhan, kita ini dilindungi oleh Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil kita dari Tuhan. Itulah dimeteraikan oleh Roh Kudus. John Owen pernah berkata gini, pemeteraian Allah terhadap orang percaya berarti Roh Kudus yang penuh anugerah di dalam dan di atas orang percaya memampukan kita melaksanakan setiap tugas panggilan kita di dunia ini. Penuh anugerah memampukan kita melaksanakan tugas. Sehingga ketika kita melihat Tuhan yang memeteraikan adalah Tuhan yang melindungi orang yang memeteraikan atau yang dimeteraikan, perlindungan Tuhan adalah landasan hidup dan jaminan kelangsungan hidup kita di dunia ini dan di surga. Allah Roh Kudus menjadi pemeterai yang berdiam di dalam kita, dan Roh Kudus selalu bersama orang percaya di dalam kehidupannya. Sehingga kita terlindungi. Ketika kita dimeteraikan, sesungguhnya kita terlindungi. Kita aman, kita tentram, dan kita tersertifikasi 100% sebagai milik Allah secara sah, diadopsi dan dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, pada masa itu bisa jadi orang-orang percaya adalah para budak. Mereka mungkin seumur hidup mereka adalah budak dan tidak pernah dibebaskan. Tetapi ketika mereka sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, sekalipun mereka budak, tetapi di hadapan Allah mereka adalah orang merdeka. Di antara orang-orang Kristen waktu itu ada orang-orang Kristen non-Yahudi, di mana mereka secara keyahudian mereka tidak disunat karena mereka bukan orang Yahudi. Tetapi ketika mereka percaya kepada Tuhan, dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka sekalipun mereka tidak disunatkan, tetapi mereka tetap adalah milik Tuhan. Mereka diikat perjanjian dengan Tuhan. Di antara orang-orang Kristen waktu itu adalah orang-orang Kristen Yahudi, di mana orang Yahudi disebut sebagai umat pilihan Allah. Tetapi ketika mereka dimeteraikan oleh Allah Roh Kudus, maka mereka bukan hanya sekedar umat pilihan Allah karena mereka Yahudi, tetapi mereka umat pilihan Allah yang telah diselamatkan oleh Kristus dan dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan mereka menjadi milik Tuhan selamanya. Sehingga segala sesuatu di dalam status mereka, apapun kondisi mereka, ketika mereka sudah dimeteraikan oleh Allah Roh Kudus, maka mereka adalah milik Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, maka kita coba berefleksi sejenak di dalam hidup kita. Mungkin di dalam hidup kita menjadi anak Tuhan, situasi kita tidak berubah. Situasi sosial kita tidak berubah. Situasi ekonomi kita tidak berubah.
situasi kesehatan kita mungkin tidak berubah. Ketika kita percaya pada Tuhan, dimeteraikan oleh Tuhan, kita tetap sakit kok. Kita tetap di dalam kondisi yang harus tiap minggu ke rumah sakit. Saya ingat sekali ketika almarhum mama saya masih hidup, kami tiap bulan menghantarkan mama saya berobat terapi waktu itu, dan kemudian periksa dokter jantung, kemudian periksa dokter jantung, ya pokoknya periksa seperti itu. Tiap bulan. Dia tetap sakit. Tulangnya tetap keropos. Dan dia tetap di dalam kondisi itu. Mungkin ketika kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, ekonomi kita juga tetap tidak berubah. Memang kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita. Tetapi bisa jadi kita tidak berubah. Kita terus bergumul hari demi hari untuk makan. Kita bergumul hari demi hari untuk beli sesuatu, mencukupkan segala sesuatu. Tetapi di tengah-tengah semua kondisi kita, ketika kita dimeteraikan oleh Allah Roh Kudus, maka di sana Dia melindungi kita. Di sana Dia menjagai kita. Di sana Dia pelihara kita. Sekalipun kondisi kita tidak berubah. Bapak Ibu, di dalam hidup kekristenan sekarang, banyak orang mengajarkan bahwa jadi orang Kristen itu kondisi hidupnya akan berubah. Saya enggak setuju. Karena saya melihat banyak sekali orang-orang Kristen yang betul-betul mencintai Tuhan. Hidupnya tidak berubah. Situasinya tidak berubah. Kesulitannya tidak diangkat Tuhan. Tetapi dia tetap beriman kepada Tuhan. Yang kedua, pengesahan yang kedua adalah Allah Roh Kudus itulah jaminan. Arhabon itu. Warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Jaminan. Sehingga poin yang kedua, pengesahan yang kedua adalah Allah Roh Kudus adalah jaminan atas kehidupan di dunia ini dan kehidupan kekal yang kita pasti terima di dalam Tuhan. Apa sih jaminan atau arhabon itu? Apa maksud Roh Kudus adalah jaminan kita? Arhabon itu berarti janji atau uang muka. Kalau bahasa kita sekarang DP ya. Jadi uang tanda jadi itu. Pembayaran awal sebagai jaminan akan membayar seluruhnya. Saya ingat 4-5 tahun yang lalu, saya dan istri bergumul dan akhirnya kami memberanikan diri untuk KPR rumah. Kalau zaman sekarang KPR rumah itu beli rumah gambar ya. Kami nggak tahu lokasi rumahnya di mana, bentuk rumahnya seperti apa. Kemudian kami hanya dikirimkan foto brosur itu via WA dari agent. Kami lihat bentuknya, kami lihat fasilitasnya, kami lihat ukuran rumahnya, dan kami lihat harganya. Kira-kira yang kami lihat pertama kali apa? Harganya. Betul lah, harganya. Kemudian agent itu berkata gini, Pak, kalau Bapak ambil rumah ini, Bapak bisa DP-nya angsur 15 kali. Berarti 15 bulan. Tetapi dia katakan, kalau misalnya di tengah jalan, DP Bapak tidak bisa lagi bayar, maka DP itu hangus. Kalau misalnya Bapak KPR, diterima oleh bank untuk KPR, tetapi di tengah jalan, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kali Bapak nggak bisa bayar lagi, maka semuanya itu ya tinggal ditawarin ke orang, kalau orang mau ambil oper kredit, atau hangus. Nah Bapak Ibu, itulah DP, itulah uang muka, itulah janji. Ketika seseorang memberikan uang muka, sehingga dia katakan dia berjanji, dia menjamin bahwa dia akan membayar seluruhnya dari uang itu. Kalau misalkan dia bisa, tetapi kemudian orang yang punya rumah itu tidak memenuhi, dia harus bayar arhabon itu 2 kali lipat dari DP yang dia punya. Atau DP yang telah dibayarkan, yang telah dia terima. Sehingga ketika kita melihat akan hal ini, maka Bapa atau Allah Bapa memberi kita Roh Kudus tinggal di dalam kita sebagai jaminan.
bahwa dia akan menepati janjinya untuk membawa kita di dalam kehidupan kekal, yaitu di rumah Bapa. Kalau di dalam dunia kemanusiaan, banyak sekali orang tidak memenuhi kewajibannya. Berani ambil keluar DP, bawa motor pulang, tetapi kemudian banyak tidak lunas. Saya kalau berkendara di jalan, kemudian kalau saya suka lihat ada 2-3 orang naik motor sedang duduk di pinggir jalan, pegang handphone, lirik kanan, lirik kiri untuk kendaraan yang lewat, saya tahu tuh. Orang itu kerjanya apa? Kerjanya apa? Debt collector. Dia lihat motor yang nunggak tagihan. Saya pernah ke sebuah minimarket, ada seorang bapak baru berhenti di depan minimarket itu didatangi oleh orang debt collector dan tanya, "Bapak namanya ini?" Untung waktu itu dia salah. Kalau tidak, motornya dibawa. Di dalam hidup kita, seringkali kita hanya mementingkan tanda jadi itu. Tetapi sangat susah untuk memenuhi akan kewajiban menyelesaikan akan apa yang harus dibayar. Tetapi ketika Tuhan menjanjikan jaminan Roh Kudus itu sebagai sebuah jaminan uang muka, tanda jadi, di mana dia berjanji dia akan penuhi di dalam kekekalan itu. Dia akan penuhi. Tuhan bukan omon-omon. Tuhan bukan hanya sekedar ngomong bahwa dia akan memenuhi semuanya. Tetapi dia penuhi apa yang dia janjikan. Sehingga Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita berfungsi sebagai jaminan bahwa kita ini milik Tuhan. Roh Kudus sebagai arhabon itu menunjukkan bahwa keselamatan kita di masa depan terjamin bahwa kita adalah milik Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, dua pengesahan ini Allah Roh Kudus memeteraikan kita sebagai milik Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Allah Roh Kudus adalah jaminan atas kehidupan di dunia ini dan kehidupan kekal yang kita pasti terima. Itulah yang dijanjikan oleh Allah di dalam dua pengesahan ini. Sudah selesai. Oke. Bapak Ibu, kenapa jam ini saya mainkan? Kehidupan kita seperti jam ini. Sebuah khotbah kita bisa atur. Mau berapa menit khotbahnya? Saya bisa atur. 30 menit saya bisa selesai. Waktu dulu rekaman 15 menit biasanya bisa selesai. Tetapi hidup kita tidak ada seorang pun yang tahu kapan jam kehidupan itu berhenti. Kapan hidup kita itu berhenti. Bapak yang kasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu, dalam seminggu ini, 2 pelayanan pastoral yang gereja kita lakukan. Satu atas anak jemaat yang kami dapat berita, dia dibawa ke rumah sakit karena kritis. Tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit di Jakarta. Muse Petrus waktu itu malam-malam langsung ke sana. Membesuk, melayani, dan kemudian puji Tuhan dia sadar. Dan kemudian ketika ditanya, apakah kamu yakin tentang keselamatanmu di dalam Tuhan? Anak jemaat ini berkata, saya rasa waktu saya tidak lama. Tetapi ketika bicara tentang apakah saya yakin, dia berkata saya yakin akan keselamatan daripada Kristus. Yang kedua adalah ibu dari Semu, seorang pendeta, istri pendeta, mamanya selama ini belum percaya pada Tuhan. Kemudian 3-4 tahun yang lalu terdeteksi kanker. Berobat ke luar negeri, dan kemudian beberapa hari ini drop dan dibawa
kembali ke rumah sakit. HB-nya 5. Saya nggak tahu kalau medis HB-nya 5 itu gimana. HB-nya 5, tetapi beberapa hari sebelumnya, berita yang kami dengar, dia menerima Kristus dan dibaptis. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang jaminan, pengesahan, diperadabkan kepada seperti apa kita, itu ketika maut itu dekat dengan kita. Dan seringkali kita mengalami yang namanya kegelisahan dan pertanyaan. Jangan pernah berpikir maut itu hanya terjadi pada orang-orang tua. Seumur pelayanan saya pernah melihat orang-orang yang berhadapan dengan kematian. Ketika mereka masih dalam kandungan ibu mereka meninggal. Ketika mereka masih remaja, mereka ada yang meninggal. Ketika mereka masih pemuda, sehat-sehat umur 23, mereka meninggal. Ketika mereka tua pun, mereka meninggal. Tetapi di tengah-tengah segala sesuatu yang terjadi, seberapa kita tetap yakin, seberapa waktu hidup kita di dunia ini, kapanpun kita dipanggil pulang oleh Tuhan, kita tetap yakin, Roh Kudus itu menjadi jaminan untuk kita. Dia menjadi jaminan bahwa kita ini milik Tuhan. Dia menjadi jaminan, menjamin kita untuk sebuah kehidupan yang kekal yang kita akan terima secara nyata dan kekal itu dalam kekekalan. Karena itu memantapkan saya melalui 2 pengesahan ini, meterai dan jaminan, memantapkan saya tetap aman dalam kasih dan kuasa-Nya. Bahkan ketika segala sesuatu di dunia ini tidak menentu. Sampai saya berjumpa muka dengan Tuhan di dalam kekekalan. Lalu apa yang kita lakukan? Kata ini, come and see. Datanglah, berelasilah dengan Tuhan, berhubunganlah dengan Tuhan, dan lihatlah betapa Allah itu mengasihi kita. Karena itu Bapak Ibu, apapun kondisi kita, yakinlah apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Hingga pada suatu hari ketika kita berjumpa muka dengan Tuhan dan membuka meterai surat yang telah Tuhan berikan kepada kita, apa yang akan kita lihat di situ? Yang kita akan lihat adalah tulisan ini. Apa? Anakku. Di dalam kekekalan, ketika kita meninggalkan segala sesuatu di dunia ini, rindukah kita ada suara yang berkata, anakku, masuklah bersama-sama denganku di dalam kekekalan. Karena engkau telah dimeteraikan, engkau telah dijamin oleh Roh Kudus sebagai milikku. Dan sekarang kau nikmati kebahagiaan yang kekal itu. Saya berdoa, biarlah setiap kita, apapun kondisi kita, tetap meyakini akan jaminan dan pengesahan itu di dalam hidup kita. Kita berdoa. Kehidupan diputar sekali dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu. Bila
Bapa, inilah setiap kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Mungkin hidup kami di dunia ini tidak selalu baik-baik saja. Hidup kami di dunia ini bisa jadi penuh dengan pergumulan, masalah, sakit, penyakit, pergumulan secara ekonomi. Mungkin ketika kami percaya pada Tuhan, hidup kami tidak berubah dan diubahkan oleh Tuhan menjadi lebih baik. Tetapi Tuhan, ketika kami percaya kepada Tuhan, dua pengesahan yang kami terima, kami dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus menjadi jaminan bagi kami. Karena itu Tuhan, biarlah apapun kondisi kami, ketika kami merasa hambar, merasa kering di dalam perjalanan iman kami, tidak membuat kami lari dari Tuhan, tetapi membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kami penuh dengan masalah, tidak membuat kami meragukan iman kami kepada Tuhan dan meragukan Tuhan, tetapi membuat kami semakin dekat dengan Tuhan dan semakin kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Engkau tahu kondisi mereka, tetapi Engkau tahu juga bagaimana menangani mereka dan menolong mereka satu persatu di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serah.